Oke. Jadi kenalin dulu, nama aku Rifka Malia Anissa, bisa dipanggil Rifka atau Ika. Biasanya beberapa orang manggil aku Ika sih. Aku sebagai guru bimbel private dari usia prasekolah sampai kelas 4 SD. Untuk sementara ini ya, yang aku handle adalah kelas 1, 2, 3, dan 4 SD sama usia prasekolah. Menurut kakak guru itu apa sih, dan ketika guru lelah itu boleh nggak untuk ngerasa nggak baik-baik aja? Oke. Kalau menurutku guru itu orang yang ditiru ya. Tapi sebenarnya justru karena menurut orang-orang guru nih harus jadi orang yang benar-benar bisa ditiru. Jadi ekspektasinya orang-orang itu tuh guru nih nggak boleh salah, itu loh. Itu yang menjadi beban mungkin untuk aku dan beberapa guru yang lain gitu kan. Semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa jadi pengajar, tapi nggak semua orang bisa jadi pendidik. Karena kalau untuk mengajar, semua orang pun bisa, ya kan? Misalnya kakak ke adik atau eh, tante ke keponakan, itu kan mengajar tuh nggak harus yang 1+1, ya kan? Jadi bisa mengajarkan tentang banyak hal sih. Terkait tentang guru, pernah nggak sih Karinka sendiri ngerasa capek jadi guru, dan capeknya tuh ketika apa sih kalau boleh tahu? Pernah banget ya, namanya manusia pasti pernah ngerasa capek. Kalau aku pribadi sih, capek itu bukan capek fisik ya, bukan ke fisik gitu, lebih ke batinnya aja yang capek. Apalagi kalau untuk aku yang menghadapi anak-anak usia prasekolah yang moodnya itu sangat-sangat tidak stabil, yang luar biasa sekali pembawaannya, yang apa ya, apalagi anak-anak itu kan cenderung gampang bosan, apalagi sebelum sama aku dia ada bimbel juga, jadi capeknya tuh biasanya kayak ya Allah bisa gak sih gitu. Kayak capek banget gitu, tapi mau ngeluh, mau ngelampiasin tuh nggak bisa gitu loh, karena mereka juga masih kecil-kecil Berarti banget. tempat pelampiasannya nggak ada dong? Nggak ada. Karena pada dasarnya kan manusia butuh tempat Ya, cerita minimal. benar. Terus tempat ceritanya kemana? Kadang ke orang-orang terdekat sih, ke teman gitu. Cuman Oke. kadang takut kalau misalnya mereka ini bosan nggak ya sama keluhanku gitu, karena ada kalanya ngajar tuh enjoy, tapi ada kalanya jenuh, lebih ke jenuh sih yang bikin kadang kayak aduh capek banget ngajarin anak-anak kayak gitu seharian yang dihadapin mereka. Terus karena setiap hari ngadepin mereka, otomatis kan mau nggak mau harus senyum. Terus gimana rasanya harus tetap senyum padahal keadaan lagi capek? Rasanya berat sih jujur. Dulu waktu aku masih sekolah juga, aku tuh pernah mikir kayak, kok guru hebat banget ya, kayaknya nggak pernah sedih gitu. Mungkin tapi ada beberapa yang ya seperti kita tahu kan, kalau misalnya lagi bete atau lagi nggak mood, cara ngajarnya kelihatan. Cuman lebih banyaknya guru-guru itu ya udah terlihat senyum, nggak ada apa-apa. Setelah aku jadi guru, aku paham gitu, oh ternyata mereka ini bukan nggak pernah sedih, mereka menutupi kesedihan itu gitu. Ketika mereka masuk ke kelas, ya udah mereka melupakan semua hal itu, mau misalnya masalah di rumah, masalah sama pasangan, sama sahabat, mereka harus terlihat sangat profesional. Dan aku pernah banget mengalami hal itu sebelum aku masuk kelas, sebelum aku ngajar anak-anak. Bahkan di jalan itu tuh kadang masih kayak bengong gitu, tapi setelah sampai di tempat yang aku harus ngajar ya langsung senyum lagi, kayak langsung halo dek gitu-gitu, kayak kita hari ini belajar dulu ya pas segala macam, ya udah jadinya melepaskan masalah-masalah itu sih. Berarti walaupun ngajar capek tapi bisa jadi tempat istirahat juga, Iya tempat betul, healing juga. betul. Karena apalagi anak-anak umur segitu tuh dengan kepolosannya mereka, dengan tingkah lucunya mereka, kadang capek sama mereka itu, kayak saya bilang, ayo dong tolonglah, apa, Miss tahu kamu capek gitu. Miss juga capek, tapi kadang ada aja celetukannya mereka tuh yang
bikin ketawa lagi, bikin happy lagi. Jadi sebenarnya mereka yang bikin capek, tapi mereka juga obat capeknya. Oke, mereka yang bikin capek tapi mereka juga obat capeknya. Kalau kita lihat kan sebenarnya guru ini beban moralnya besar banget ya, karena dia ngajarin calon anak bangsa. Dengan beban moral yang berat kayak gitu, apa nggak ngerasa tiap hari akan jadi beban ya? Jujur kadang iya sih. Misalnya nih, aku kan ngajarnya bukan cuman di private doang, aku ngajar juga di Taman Pendidikan Al-Quran. Ya udahlah, kita tahu ya kan, kalau image-nya ngajar ngaji gitu tuh harus kayak gimana sih gitu. Yang bikin aku takut itu sebenarnya ekspektasinya orang tua sih ke kita sebagai gurunya gitu kan. Takutnya kalau misalnya kita berbaju yang nggak sesuai aja sedikit, walaupun aku tidak akan melepas jilbabku juga insya Allah, tapi kalau misalnya nggak sesuai sama pemikiran mereka agak berat gitu. Padahal aku cuma mau jadi diriku sendiri gitu loh, apalagi di usia aku yang sekarang kan masih mau kesana kesini gitu. Itu yang berat tuh di situ. Oh, berarti bisa nggak sih guru ini jadi diri sendiri atau memang harus kelihatan palsu kalau di depan murid? Seharusnya bisa ya, tapi selama ini dari yang kita lihat Palsu semua. iya, sesuai sama maunya mereka. Itulah beban moralnya itu yang berat banget. Berarti gitu. beban moral dari keinginan para orang tua. Betul, karena nggak semua mengerti kan. Kayak ya apalagi yang maaf banget yang memang sudah usianya sudah agak tua gitu kan, mikirnya pasti guru ngaji nih harusnya pakaiannya yang kayak gini, harusnya dia nggak begini gitu. Oh, berarti sudah dianggap nabi ya kalau Oke, terus gimana nih kalau guru sekarang kelihatan sering pakai topeng, boleh nggak sih kalau misalnya guru itu bilang aku nggak baik-baik aja ke siapa, ke murid, boleh nggak? Kalau aku pribadi sih sebaiknya jangan. Karena kalau misalnya kita capek, kita mengeluh kalau kita sedang tidak baik-baik saja, siapa yang memotivasi mereka nanti gitu loh. Walaupun sebenarnya ya pada akhirnya kita harus berkorban lagi, berarti kan kita harus kayak lilin, harus membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain gitu. Oke. Terus gimana nih? Guru ini jatuhnya kalau misalnya aku lihat ya, kayak orang yang memperdulikan orang lain tapi nggak peduli sama diri sendiri. Nah itu gimana dong cara atasinnya? Sedangkan kasus-kasus sekarang banyak orang yang kehilangan diri mereka tapi sangat peduli sama orang lain, tapi akhirnya nanti mereka hilang sendiri, entah itu mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira ngatasinnya gimana sih supaya guru-guru itu tetap bisa peduli sama dirinya sendiri? Jujur sih aku pernah banget ada di masa yang benar-benar down dan nggak tahu harus ngapain gitu kan. Tapi kalau untuk aku pribadi ya, di saat aku capek biasanya itu tadi bercerita sebisa mungkin, jangan disimpan sendiri, cari teman atau siapapun yang sekiranya kita percaya untuk meluapkan rasa lelah kita gitu loh. Jangan disimpan sendiri, terus lakukan hal-hal yang memang bikin kita senang, karena memang dunia tuh tempatnya capek. Oke. Berarti tetap ada distraksi untuk kalian healing. Ya betul. Apa namanya? Self reward. Apa ya? Misalnya jalan-jalan, makan, sesimpel itu aja gitu loh. Sendiri atau harus bareng-bareng orang? Bebas sih. Biasanya pembawaan orang beda-beda ya. Akankah guru ini mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari masyarakat atau enggak kira-kira? Karena kan sekarang kalau kita lihat entah itu gaji guru ataupun profesi menjadi guru itu kan adalah hal yang sangat penting, tapi banyak orang yang nggak pengen. Nah, itu gimana? Betul. Kebetulan kakakku guru juga ya, apalagi sekarang ini banyak sekali peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh guru, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan ada lagi yang belakangan ini tidak boleh memberi apapun ke guru, jatuhnya gratifikasi segala macam. Kalau misalnya aku memposisikan diri sebagai orang tua atau kakak aja lah yang punya adik di sekolah gitu kan, yang masih sekolah,
menurutku memberi guru itu bukan karena ingin ada apa-apa sih. Misalnya keluar kota bawa oleh-oleh, ya pure kita menghargai jasa mereka begitu loh. Kita ingat sama mereka, mereka sudah itu tadi capek segala macam. Tapi dengan adanya peraturan kayak gitu tuh apa ya, guru tuh jadi nggak bebas gitu loh untuk melakukan apapun. Kayak aku misalnya, orang tua tuh ada yang membebaskan, misalnya pukul aja bu kalau dia nakal gitu, cubit aja bu. Tapi aku nggak pernah melakukan itu sih, karena jujur aku nggak tega juga. Nanti kalau dilakuin di penjara, nah itu repot lagi. Jangankan dulu, maaf banget ini dulu ada di salah satu sekolah, dan itu sekolahku juga dulu, gurunya ini nyiram muridnya yang lagi ketiduran aja udah langsung sampai ke dinas. Jadi ya itulah. Padahal itu adalah hal yang biasa ya. Ya ketika kita dulu beda lagi sama sekarang kan, jadi serba salah. Oke, berarti banyak banget ya beban moral yang ditanggung sama guru. Ada nggak kalimat yang pengen kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri dan untuk guru-guru di luar sana? Sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau misalnya untuk kata-kata untuk diri sendiri, untuk guru-guru di luar sana, selain semangat dan sabar. Semangat dan sabar, karena kalau guru nggak semangat gimana muridnya, kalau guru nggak sabar gimana muridnya nanti. Ya itulah manusia. Guru itu bukan sembarangan gitu lah. Kayak kalau misalnya ada orang yang jadi guru itu memang sudah tercipta menjadi guru gitu. Kadang ada yang nggak sengaja jadi guru, tiba-tiba harus mengajar sampai akhirnya nyaman dengan hal-hal yang kayak gini, sama walaupun mereka capek tapi mereka senang gitu menghadapi murid-murid. Guru itu senang banget ketika muridnya berhasil. Mereka tuh langsung nggak gede kepala, cuman senang aja kalau kayak akhirnya ini loh hasilnya. Ada kebanggaan tersendiri ya. Betul. Terus kalau untuk diri kamu sendiri gimana? Itu kan buat guru-guru lain. Kalau untuk diri aku sendiri, Kelihatan banget ini kan. semoga aku kuat. Kelihatan Semoga banget aku ini kuat. gurunya tidak memperhatikan dirinya sendiri. Gimana gitu? Kalau untuk aku ya semoga tetap kuat, tetap sabar dan istiqomah aja sih. Karena jujur aku mencintai pekerjaanku sih. Aku happy walaupun kadang ada capeknya, namanya orang kerja nggak ada sih orang kerja nggak capek. Tidur aja kalau kelamaan pegel kan, apalagi cari duit gitu. Oke, thank you banget sharingnya Ibu Guru Rika. Semoga Sama. dilancarkan proses ngajarnya, rezekinya, dan juga ilmunya tambah berkah untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya bisa jadi orang yang hebat dan memberikan sumbangsi yang oke untuk negara kita. Thank you. Thank you.